Bisnis apa sih yang bagus menurut Kang Dewa? Nah ini ya, jawabannya ini. Jadi banyak teman-teman di antara teman-teman follower saya tuh nanya gitu ya, Kang, bisnis yang bagus tuh yang kayak gimana? Saya kadang menggoyoninya, membercandainya dengan jawaban bahwa ya bisnis yang bagus mah yang dijalankan secara serius dan fokus, bukan ditanya mulu gitu kan, tapi nggak dipraktekin gitu kan. Nah itu guyonannya, walaupun guyonan tapi sebenarnya itu benar juga sih. Kalau Anda pengen mendapatkan bisnis yang bagus gitu ya, maka caranya adalah difokusin dan diseriusin. Fokusin tuh gimana maksudnya? Berarti Anda memang terjun totalitas di situ. Nggak kemana-mana, jangan garap palu gada juga, jangan juga sambil bahasnya jadikan sebagai sambilan. Diseriusin gimana maksudnya? Berarti Anda punya keilmuan di dalamnya. Belajar ilmu marketingnya, belajar ilmu finance-nya, belajar ilmu brandingnya, sellingnya, operationnya, produksinya, HRD-nya, dan segala macamnya. Tapi ya begitulah, kadang kita kalau ngomongin soal tentang bisnis yang bagus, dikatakan itu bercanda, ah Kang gimana dong ilmunya? Oke lah, sekarang video kali ini membahas tentang bisnis yang bagus menurut Kang Dewa itu yang kayak gimana sih? Saya akan jabarkan kepada Anda setidaknya ada 6 ciri-ciri. Apa aja itu? Yang pertama kawan-kawan, bisnis yang bagus menurut saya adalah bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Karena ini poin penting, percuma kita untungnya banyak tapi ternyata madorotnya dalam arti dari segi kemaslahatannya tidak ada dan dilarang oleh agama gitu ya. Maka poin nomor 1 adalah pastikan halal dan berkah. Indikatornya apa? Sesuai dengan syariah. Bagaimana cara kita tahunya? Anda perlu belajar fikih muamalah. Kalau Anda berkolaborasi dengan orang, maka Anda perlu belajar ilmu tentang ilmu syirkah. Nah ini poin penting. Jadi sekali lagi bisnis yang bagus itu adalah yang sesuai dengan ajarannya, yang syariatnya nih. Percuma kita kaya kalau misalkan hasil nipu-nipu, percuma kita kaya kalau hasil dari nyogok-nyogok gitu kan nggak bagus. Itu yang bagus pertama ya. Ini saya rasa buat kita yang muslim kayaknya nggak didebat ya. Nomor 1 itu. Kedua adalah bisnis yang bagus adalah yang profitable. Profitable ini adalah artinya menghasilkan profit yang tebal gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapakah indikator profit yang tebal? Tergantung industrinya. Kalau industrinya adalah retail mungkin di angka 12-15%. Kalau industrinya produk-produk edukasi ya tentu itu sangat besar, tebal 30% ke atas. Kalau F&B mungkin di angka 18-25%, tergantung industrinya. Nah kalau saya gitu ya, mengatakan itu profitnya tebal biasanya rata-rata adalah minimal 20%. Kalau saya, kalau di bawah itu tuh nggak tebal deh profitnya gitu ya. Artinya misalkan omset Anda 1 miliar, maka profitable dikatakan profitable ketika apa? Net profitnya 200 juta, minimal 20%. Ketika omset 10 miliar berapa? Berarti 2 miliar net profit Anda. Bisa dipahami? Nah maka carilah bisnis yang bisa menghasilkan profitnya tuh di angka minimal 20%. Syukur-syukur lebih dari itu, 25, 30, 35, terserah. Nomor 3 kawan-kawan yang juga tak kalah penting adalah pastikan bisnis Anda ini dikatakan bagus adalah ketika bisa scalable atau bisa di scale up, bisa ditingkatkan. Apa indikator bisa di scale up? Indikatornya adalah omset Anda bisa naik di angka 10 kali lipat dari sebelumnya. Misalkan omset Anda dalam setahun saat ini adalah 10 miliar, berarti bisa naik 100 miliar dalam setahun. Syukur-syukur itu kenaikannya nggak cuman setahun, tapi hitungannya per bulan. Itu bisa sangat mungkin. Nah itu dikatakan scalable. Ya. Apalagi indikator scalable bagi saya, indikatornya adalah bisa menyentuh di angka 1 triliun per tahun. Ya. Nah maka kalau Anda merasa bahwa Anda bisa 1 triliun per tahun, perjuangkan. Bisa jadi itu menjadi produk ataupun bisnis yang sangat bagus buat Anda. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bisnis yang dikatakan bagus menurut saya adalah bisnis yang sustainable. Apa itu sustainable? Yang bisa jalan berkelanjutan bertahun-tahun dan indikatornya adalah growth, tumbuh. Ya, tahun ini, tahun depan tumbuh, tahun depan dari tahun ini tumbuh dan seterusnya. Berapa growth-nya bebas, mau bergrowth berapa kali lipat. Mau Anda main exponential growth, berarti exponential itu adalah berarti naik 2 kali lipat, atau extraordinary growth, lebih dari 2 kali lipat, atau stable growth di bawah 2 kali lipat, bebas. Asalkan jangan decline growth aja, nurun gitu ya. Nah itu bisa berkelanjutan. Dan bisa juga apa artinya? 5 tahun yang lalu kita bangun, sekarang bisnisnya masih hidup. Nah, itulah berkelanjutan ya. Itu yang keempat. Yang kelima, bisnis dikatakan bagus adalah ketika itu bisa autopilot, alias bisa ditinggal. Yang awal-awal kita datang terus tiap hari ngecek semuanya sendirian, sekarang bisa mulai didelegasikan dan mulai dikerjakan sama tim-tim kita. Itu autopilot. Jadi nanti bahasanya tuh bisnisnya jalan, ownernya ngisi kajian gitu ya. Kayak begitulah kurang lebih. Itu yang nomor 5. Nomor 6 adalah yang terakhir yang dikatakan bagus adalah yang more cash atau banyak free cash-nya atau ngasilin income ke kitanya banyak. Percuma bisnisnya besar
percuma profitnya besar tapi duitnya gak bisa diambil karena satu dan lain hal, mungkin karena likuiditasnya susah gitu ya, mungkin karena kebijakan di perusahaan gak bisa diambil dan seterusnya. Maka pastikan income Anda di perusahaan itu bisa jadi income pribadi Anda secara personal. Ini adalah 6 indikator bisnis bagus versi Dewa Eka Prayoga. Nah sekarang tergantung Anda mau pakai ini atau tidak buat di bisnis Anda sendiri. Tapi yang pasti, apapun bisnis Anda, saya doakan terbaik, semoga bisnisnya terus tumbuh dan jualannya makin laris. Dan kalau Anda jualannya pengen laris, silahkan join di Jual Laris supaya makin laris manis lagi. Jadi mungkin dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat Anda semua. Kalau yang mau tanyakan silahkan komen di kolom komen. Dan kalau suka, subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.